Halo pemirsa, pada video ini kita akan membuat nomor urut berdasarkan kategori tertentu. Kita akan coba menggunakan kategori tanggal berdasarkan tanggal. Jadi kalau tanggalnya sudah lewat, nanti dia akan memulai atau reset dari nomor satu lagi. Bagaimana caranya? Kita simak videonya. Oke, yang pertama kita seolah-olah memiliki data seperti ini. Jadi punya ID input sebagai inputan yang kita isi dengan unique ID seperti biasa, kemudian date kita isi dengan today, kemudian departemen kita isi dengan beberapa contoh departemen. Misalkan kita kasih tipe E6, misalkan bagian kebersihan, misalkan ini contoh aja. Jadi kita penomorannya nanti berdasarkan departemen. Kemudian saya punya satu kolom bantu untuk mempermudah kita membuat urutannya. Oke, kita kasih number saja di sini tipenya, lalu nomor suratnya kita pakai teks. Misalnya nanti kebutuhannya kita menggunakan kombinasi beberapa variabel, misalkan teks bulan, Romawi, atau lain sebagainya. Oke, yang pertama kali kita semisalkan pakai variabel date ya, artinya setiap hari itu akan reset. Itu kita akan punya rumus seperti ini. Kita ambil dulu nomornya biar tidak kesulitan. Jadi kita pakai rumus make saja. Make, kemudian kita pakai rumus select. Selectnya dari tabel input ini sendiri. Tabel input dari kita ambil nilai terbesar dari kolom nomor ini sendiri. Kita ambil, kita pastikan bahwasanya row numbernya itu lebih kecil daripada this row number. Nah, kita tinggal tambah satu saja. Abaikan saja kalau ini ada komentar bahwasanya kolomnya itu tipenya bukan numerik. Nah, kita pakai rumus make, ini wajib di sini adalah kolomnya kolom numerik dan di sini berupa array atau list tipenya. Oke, kita save. Lalu tinggal kita buat kombinasinya. Misalkan kombinasinya itu berarti karena today ya, kita punya nomornya itu di depan misalkan, atau nomornya itu kita punya syarat, misalkan dia harus terdiri dari 4 karakter. Jadi kita tinggal seperti ini, right, kita concat aja, concat antara 000, kemudian concatnya ini typo, lalu kita ambil 4 karakter dari kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita misalkan tambah garis miring, kemudian kita tambahkan variabel today ya. Kita ambil today nya itu teks, kolomnya kolom date tadi. Nah, kita ambil today, misalkan tahunnya di depan YYMMDD. Nah, seperti ini. Atau di depannya, di belakangnya kita tambah lagi SRT.
seperti ini, maka hasilnya kita bisa coba sekarang. Kita add, kita isi dulu aja. Nah, di sini sudah 001. Nah, seterusnya, nah ini sudah 002 dan seterusnya, karena tanggalnya masih tanggal hari ini. Semisalnya tanggalnya tanggal 7, nah dia seharusnya, oh keliru, kita kurang satu variabel. Di sini harus ditambahkan bahwasannya date sama dengan this row date. Nah, jadi variabelnya ada 2 ya, kita tambahkan n di sini. Nah, kita simpan, kita coba apakah dia akan reset. Nah, setelah kita memastikan bahwasannya tanggalnya sama dengan tanggal hari ini, kalau kita ubah tanggalnya jadi tanggal besok, maka dia akan reset jadi 1. Nah, mulai dari 1 lagi, tanggal 1. Nah, kalau tanggalnya tanggal 6, di sini 4, tapi kalau tanggalnya tanggal 7 itu jadi 2. Itu kalau reset per tanggal. Kalau semisalkan per bulan seperti apa? Kalau misalkan resetnya per bulan, kita tinggal kasih di sini teks bulan YYMM saja. Nah, untuk sampai saat ini saya kira cukup, sudah melingkupi teks YYMM. Nah, seperti ini tipe teksnya. Nah, kita coba. Kita pakai bulan yang kemarin ya, kita coba dari bulan April, misalnya tanggal 1 April. Nah, ini mulai dari tanggal 1. Kita ambil April lagi, tanggal 2 misalkan. Nah, di sini 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita mengganti angka 1, 2, 3 itu dengan Romawi misalkan. Jadi saya tidak pengen pakai yang nomor angkanya tetap, tapi di sininya tentu pakai bulan ya. Jadi saya pengennya bulannya itu saya ubah menjadi Romawi. Jadi kita pakai rumus switch saja. Switch di sini man ya, karena kita ambil bulannya. Nah, man, lalu kita enter aja biar bersih. Man seperti ini. Ini kalau 1 maka jadi Romawi 1. Kalau 2 jadi Romawi 2. Kalau 3 jadi Romawi 3. Oh, sebentar. Kalau 4 Romawi 4. Kalau 5, kalau bulan 5 Romawi 5. Kalau bulan 6 Romawi 6. Kalau bulan 7 Romawi 7. 8 Romawi 8. 9 Romawi 9. 10 itu X kurang X.
kemudian 11 itu X1. Nah, kan bulannya cuma ada 12, otomatis yang kalau 12 itu isi dengan X11. Nah, seperti ini. Maka kalau kita perhatikan nanti surat-suratnya akan seperti ini. Kita urutkan ya biar mudah kita lihatnya. ID-nya nggak usah, sementara nomor sama nomor surat, nomor surat. Nah, departemennya kita taruh belakang dulu. Nah, misalkan seperti ini. Jadi bulannya kita, misal bulan ini langsung nanti nomornya 4 ya, karena sudah 4 kali. Nah, ini bulannya langsung Romawi 5. Nah, Romawi 5. Romawi 5 masih nomor 5, Romawi 5. Kalau kita tinggal mau tambah parameter tahun, kita tinggal tambahkan tahunnya. Misalkan 5 tahun sini kita tambah tahun, tax, date, tahun. Nah, seperti ini. Nomor 6 SRT. Kita kurang ya, kita harusnya yang ini di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi 006 V 2024 SRT. Nah. Terus, nah misalkan kita mau tambahkan parameter departemen, jadi setiap bulan setiap departemen itu punya nomor urut masing-masing. Jadi kita tinggal tambahkan satu parameter lagi, yaitu departemen. Jadi misalnya kita tambah di depan boleh, di belakang sini boleh. Kita tambahkan di sini. Jadi departemen sama dengan desro departemen. Nah, dia akan kereset berdasarkan departemennya. Oleh karena itu departemennya wajib diisi. Oke. Kita coba input. Nah, departemennya wajib diisi. Nah, baru nomor 2. Kalau departemen tindakan baru nomor 1. Nah, kita pilih nomor 1. Nah, tindakan nomor 2. Lalu tata usaha. Nah, balik nomor 1 lagi. Nah, misalkan koperasi, balik nomor 1 lagi di bulan yang sama. Tata usaha kedua. Lalu kemudian kalau kita untuk bulan Juni misalkan tanggal 1, nah kebersihan, tindakan, tata usaha, koperasi, balik lagi ke nomor 1. Oke, saya kira untuk videonya sudah cukup jelas. Nah,
terutama dalam penggunaan rumus ngambil nomor terakhir, yaitu kita mau berdasarkan berapa parameter atau parameternya apa aja. Misalnya date, kita bisa ambil bulannya, kita bisa ambil tahunnya saja, ataupun kita bisa ambil harinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.